Soalnya kan kemarin ada serpihan kaca yang masuk juga itu. Nah, di sini juga masih. Setelah itu tiba-tiba dari sebelah kiri itu sekilas dari mata sebelah sini itu kayak batu, lemparan batu itu langsung bet gitu. Brak. Saya kira itu nggak kena ke saya, Kak. Soalnya kan eh, kacanya kereta itu kan pasti tebel toh ya, gitu. Mhm. Jadi saya kira nggak kena saya, jadi langsung speechless aja langsung ke kanan aku. Kayak gitu. Ternyata aku juga kena. Nah, yang bikin rame, dah stop. Jangan dilanjutkan karena itu menyangkut nyawa manusia. Video viral seorang perempuan penumpang kereta api Sanjaka terluka setelah sebuah batu menghantam kaca di samping kursi 4CD yang ia duduki. Insiden ini terjadi pada Minggu 6 Juli 2025 lalu saat kereta jurusan Yogyakarta-Surabaya sedang melaju. Saat ini pihak KAI sudah berkoordinasi dengan kepolisian serta masyarakat sekitar untuk memburu pelaku. Lantas bagaimana kronologi insiden tersebut serta nasib korban? Hari ini kita akan membahasnya bersama saya Mariananda dalam program Di Balik Layar dan sudah bergabung bersama kami melalui panggilan Zoom ada Kak Widya Anggraini yang menjadi penumpang KA Sancaka sekaligus korban insiden tersebut. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Kak Widya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah Kak Widya. Kak Widya, sebelumnya kami dari tim ikut prihatin begitu ya turut kejadian kemarin yang menimpa Kak Widya. Kalau boleh diceritakan bagaimana kondisi Kak Widya hari ini setelah insiden pada minggu kemarin Kak Widya. Untuk kondisi saya saat ini masih terasa sakit untuk kepala, masih nyut-nyutan kayak gitu. Terus untuk mata ini masih rawat jalan juga. Mhm. Soalnya kan kemarin ada serpihan kaca yang masuk juga itu. Nah, di sini juga masih merah, jadi masih tahap penyembuhan juga ditetesin. Kalau untuk luka-luka ini sudah lumayan hilang, Kak, untuk luka-luka Mhm. yang di wajah. Karena juga setiap hari aku kasih NaCl itu obat infus itu, nah itu setiap hari gitu. Oke, kalau boleh tahu bagian mana saja yang terkena dari pecahan tersebut dan apa kata dokter setelah pemeriksaan Kak Widya? Yang kena dampaknya itu sini, Bagian kepala kepala, ya? iya Hmm. bagian kepala yang sini, terus lebih ke mata juga, terus sama wajah ini juga Kak, kayak gitu, terus sama kacanya masuk ke mulut juga waktu itu serpihannya, sudah sama ke baju-baju semua ini aja Hmm. kaca-kacanya semua. Tuh. Tapi dari dokter sendiri, dari hasil pemeriksaan ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan tidak Kak efek dari pecahan kaca tersebut? Apakah mungkin di mata seperti tadi yang disampaikan kan, pecahan kacanya masuk ke mata sampai ke bibir begitu ya? Iya. Kalau untuk dokter kemarin waktu pemeriksaan mata, alhamdulillah mata saya masih sehat, Kak. Untuk yang korneanya masih sehat. Cuma memang bekas luka-lukanya itu yang di putih-putihnya mata ini Mhm. sama yang di kepala ini kan masih nyut-nyutan. Itu masih rawat jalan. Nanti kalau ada gejala-gejala bisa info juga. Terus untuk saudara saya yang di samping itu dia kena yang di korneanya kegores mata duanya itu. Kena serpihan kaca. Oke, dari pemberitaan kan memang dilaporkan ya Kak ya, selain Kak Widya juga ada korban lain. Nah, ternyata korban itu saudaranya Kak Widya sendiri. Ya. Iya, masih Berarti, saudara, Kak. Iya. Dia mhm. tidur, Kak, waktu itu. Hmm, Tapi malah dia yang kena di korneanya. oke. Hmm. Berarti saya konfirmasi lagi ya Kak ya. Berarti yang menjadi korban ini ada dua orang, Kak Widya dan saudara Kak Widya yang duduk di samping Kak Widya. Iya, betul. Oke, berarti tapi posisi dia agak jauh dari kaca ya Kak ya? Posisinya Lebih dekat Kak Widya dengan kaca. deket itu. Posisinya deket sekali. Cuma waktu pelemparan itu kan bem gitu ya. Mhm. Aku lagi fokus gitu. Oke, kalau saudara Kak Widya sendiri apa yang dirasakan ataupun luka bagian mana saja Kak Widya? Untuk lukanya hanya di mata aja, yang di kornea itu info dokter waktu kemarin pemeriksaan itu Mhm. ada kegores dikit di kedua bola matanya dia, gitu kanan kiri. Oke, berarti sampai sekarang masih menjalani pemeriksaan juga Ya, begitu ya, rawat dipantau jalan oleh. Kak.
Baik, kalau boleh diceritakan saat itu sebenarnya Kak Widya ini sedang perjalanan dari mana dan kemana dan ada keperluan apa Kak dalam perjalanan tersebut? Kemarin saya dari Jogja ke Surabaya mau pulang Kak, Surabaya Gubeng. Eh, Hmm. Ke Jogja itu kemarin saya mengadakan seminar, ikut seminar. Kayak itu sih, terus mau pulang gitu aja. Terus ya itu terjadinya musibah waktu itu aku juga suka video kan Kak, kemana-mana Hmm. suka video daily. Nah kemarin kok pas saya waktu video juga di depan saya, brek gitu. Oke, kejadiannya jam berapa Kak? Dan kira-kira itu waktu kereta sampai di daerah mana? Ada batu yang melempar ke kaca dan terkena ke Kak Widya? Kalau dari video akurat di HP ya Kak ya, kemarin aku Mhm. cek lagi, itu pemberangkatan keretaku kan jam 22.25. Terus Mhm. aku cek di HP itu kejadiannya 22.35 ternyata kayak gitu. Dan infonya kondektur kemarin sebelumnya Klaten itu kejadiannya. Oh, di daerah Klaten ya? Ya, sebelumnya Klaten. Hmm. Oke, boleh dong Kak Widya diceritakan lebih lengkap lagi kronologi dari kejadian tersebut. Mungkin kan Kak Widya tadi sempat mengatakan ya, emang Kak Widya ini kebetulan suka membuat video gitu di Ya. kereta. Terus gimana Kak waktu itu kronologi kejadiannya? Untuk kronologi kejadiannya waktu itu saya kan suka ngevlog. Ini HP saya Hmm. taruh di depan. Di kursi yang depan kan pasti ada itu kan Kak ya tempatnya itu. Nah, itu aku Hmm. itu. Terus aku fokus ke baca buku ini, suka-suka baca buku. Baca Hmm. buku sambil dengerin headset. Setelah itu tiba-tiba dari sebelah kiri itu sekilas dari mata sebelah sini itu kayak batu, lemparan batu itu langsung bet gitu. Brak. Saya kira itu nggak kena ke saya Kak, soalnya kan eh, kacanya kereta itu kan pasti tebel toh ya, Hmm. gitu. Jadi saya kira nggak kena saya, jadi langsung speechless aja langsung ke kanan aku. Kayak gitu. Ternyata aku juga kena. Nah, yang bikin rame itu penumpang yang di kereta itu info ke saya kalau muka saya sama leher saya itu berdarah. Nah, Hmm. Oke, kalau di video itu kan sebenarnya Kak Widya langsung nutup wajah gitu ya, itu secara sih Kak. refleks gitu. Tapi saat itu Kak Widya tidak merasakan perih kah atau tidak tidak tahu kalau Shock wajahnya ini Kak. berdarah? Enggak, enggak Kak, shock. Jadi masih shock, masih shock. Jadi yang tahu kalau berdarah-darah itu malah penumpang-penumpang kereta itu. Hmm, Nah, setelah apakah itu langsung dibawa ke belakang aku Pak Kak sama tim-tim KAI untuk Mhm. diobatin kayak gitu. Oke, reaksi penumpang yang lain pasti kan itu suara juga kenceng gitu ya Kak ya. Iya, banget. Kemudian sontak langsung pasti menengok ke arah Kak Widya dan gimana suasana di gerbong itu? Rame Kak, rame. Karena suaranya juga kenceng dan lubangnya itu pun besar Kak. Hmm. Lubangnya itu besar. Oke, berarti dari ekor mata Kak Widya ini sebenarnya melihat ya kalau ada Iya, batu yang iya. menghantam gitu. Heeh. Oke, kemudian setelah kejadian itu siapa yang memanggil dari pihak KAI ataupun bagaimana Kak dari pihak KAI sendiri menyikapi kejadian tersebut? Kalau untuk yang memanggil tim-tim KAI kemarin penumpang, penumpang Mhm. itu semua pada teriak, langsung Mhm. manggil pihak-pihak tim KAI, akhirnya tim KAI itu langsung garcep ke tempat saya. Setelah itu saya dibawa ke belakang, di ini diobatin semua. Itu di serpian-serpian kan sampai dari rambut juga Kak kemarin. Mhm. Rambut sama masuk ke baju juga. Mhm. Jadi semua ini kaca semua kayak gitu. Sama di mata juga kemarin kan aku sempat kayak gini-gini. Nah, itu ngeluarin Mhm. serpian-serpian kaca gitu. Juga aku kemarin pakai softland juga sih waktu itu. Heeh. Heeh. Oke, berarti memang serpian kaca yang kecil-kecil itu hampir ke bagian badan atas nempel Sudah ke Kak, tubuh. nggak hampir, sudah semua. Sudah semua Iya. nempel ke tubuh Kak Widya. Heeh. Oke, setelah itu dari pihak KAI, apakah juga memberikan fasilitas setelah mungkin eh, penolongan pertama ya di kereta api itu kan pasti ngeluarin kacanya, terus ngobatin yang berdarah dan lain sebagainya. Bagaimana KAI setelah itu?
Apakah membawa Kak Widya ke rumah sakit ataupun kereta terus berjalan dan sampai di tempat baru dibawa ke rumah sakit, Kak Widya? Kereta waktu itu masih berjalan sampai Solo, ada tim kesehatannya dari KAI itu naik, saya diperiksa, saya dikasih pilihan antara lanjut atau turun di stasiun Solo. Nah, Mhm. saya memutuskan untuk turun di stasiun Solo soalnya kan ini mengenai mata, Kak. Berarti waktu itu pemandangannya udah terganggu atau gimana, Kak? Masih ganjel Hmm, perih gitu, Kak. oke. Makanya saya minta turun di Solo untuk pemeriksaan mata. Karena ini kan menyangkut mata gitu. Takut juga. Nah, langsung kita dibawa ke RS Triharsi waktu itu. Mhm. Sampainya dari Triharsi itu dibersihkan untuk serpis-serpihan ini. Juga masih banyak Kak untuk serpis-serpihannya itu. Terus disemprot-semprot gitu sama rumah sakit Trihasi. Mhm. Dan kita dirujuk ke RS yang ada di Surabaya karena di RS Triharsi kemarin itu untuk spesialis matanya itu nggak ada. Hmm. Karena lalu malam waktu kejadian. Nah itu jam 3 aku berangkat dari Solo ke Surabaya. Itu juga naik kereta Mutiara tapi nomornya nomor 4 Kak. Sama ya, Sama. sama yang diduduki saat Iya. insiden ya. Heeh. Jadi waktu itu manusiawi kan ya masih trauma gitu ya. Mhm. Jadi aku waktu duduk itu hadap ke kanan, hadap ke kanan sambil kerubutan gini karena takut masih trauma. Kalaupun ada ini, Kakak sudah melindungi tubuh dengan selimut gitu ya. Iya. Oke, waktu turun di Solo ini adakah pihak dari KAI yang mendampingi selama proses pemeriksaan di rumah sakit? Untuk dari pihak tim KAI semuanya gacep Kak. Jadi mulai dari awal sampai terakhir kita didampingi sampai selesai. Oke, dari pihak KAI sendiri memberikan penjelasan nggak sih, Kak? Apakah ini kejadian pertama kali ataupun memang sudah pernah terjadi sebelumnya? Nah, kemarin saya juga sempat tanya ke kondektur, memang ada beberapa kali kejadian seperti ini juga, tapi Mhm. untuk tempatnya atau lokasinya itu berbeda. Oke, berarti memang insiden batu melayang ke Mm. kereta gitu memang ini sudah menjadi beberapa kali kejadian begitu ya, Kak ya? Iya, tapi kalau sebelum-sebelumnya itu nggak separah ini, Kak. Hmm. Cuma kayak retak aja sama ini kan, apa nggak sampai bolong. Kayak ini kan ada lapisannya tuh yang kaca kereta kan masih tebel. Nah, Hmm. itu retak aja gitu. Kemarin itu yang parah kemarin memang sampai bolong segini besar gitu. Oke, tapi itu batunya nggak masuk ya, Kak ya? Nggak ada batunya. Batunya nggak masuk. Sepertinya mental gitu sih. Soalnya Oke. kemarin kereta kan juga cepat, Kak. Mm-mm. Baik, setelah kejadian itu sampai sekarang detik ini, ada trauma ataupun mungkin rasa takut dari Kak Widya untuk naik kereta bahkan? Kalau kemarin kan Manusiawi, Kak. karena duduk di kursi yang sama ya, kebetulan 4D gitu. Kalau sekarang, sampai sekarang detik ini nih, ada ketakutan untuk naik kereta lagi nggak sih, Kak? Masih, Kak. Masih ada rasa trauma kalau mau duduk deket kaca masih ada rasa trauma. Kemungkinan kalau mau naik kereta, aku tutup itu tirainya. Untuk mengantisipasi ya, Kak ya? Iya. Oke, Heeh. dari Kak Widya sendiri, kira-kira ada keinginan nggak sih, Kak, untuk melaporkan ke kepolisian begitu ya, agar penindakan para pelaku ini juga ditangkap, Kak Widya? Kalau untuk ke pihak polisian itu saya serahkan saja, Kak. Saya serahkan saja ke pihak KAI dan Polres tempat juga semuanya. Dan sudah ditindaklanjutin, Kak, infonya seperti itu. Oke, kemarin kan Kak Widya, saya dapat informasi dari Kak Widya langsung begitu ya, sempat wawancara dengan KAI. Apa yang kemudian menjadi obrolan lebih lanjutan seusai insiden kemarin, Kak Widya? Kalau dari tim KAI kemarin, ya untuk penanganan dari tim KAI itu saya akuni responnya garcep ya Kak ya. Terus kemarin juga dapat itu kayak untuk pengobatan 100% sampai sehat kayak gitu. Mhm. Oke, dari pihak KAI sendiri ada mungkin memberikan informasi soal pelaku atau bagaimana, Kak Widya? Belum ada. Kemarin juga saya tanya apakah sudah ketemu Kak Pak untuk
pelakunya masih belum, tapi masih dalam penyelidikan polisi. Kayak gitu. Oke, mungkin terakhir Kak Widya, harapan dari Kak Widya setelah kejadian ini dan juga bisa untuk menjadi pesan mungkin bagi Kak Ai sendiri ataupun untuk pemirsa yang menonton video ini. Kalau saya untuk pelaku stop vandalisme, Mhm. lempar-lempar kaca stop, jangan dilanjutkan karena itu menyangkut nyawa manusia. Nah, cukup saya saja yang terakhir jadi korban seperti ini, jangan sampai ada korban-korban selanjutnya. Ya, kalau untuk KAI-nya, Pak, upgrade lagi Pak untuk kacanya, biar nggak ada yang takut gitu. Meningkatkan lagi begitu ya fasilitas dan keamanannya supaya tidak Iya. trauma. Tapi setelah ini tetap akan naik transportasi kereta kan Kak ya, meskipun trauma Kalau untuk sekarang masih belum Kak. masih belum ya. Kemungkinan next. Karena masih trauma begitu. Iya Oke, betul. terima kasih Kak Widya atas waktunya sudah berkenan berbagi cerita bersama kami. Kita harap bersama-sama juga semoga insiden serupa tidak pernah terjadi lagi begitu ya. Dan untuk pelaku maupun siapapun itu tidak melakukan kejadian serupa ataupun mencoba bermain-main saat ada kereta yang melintas karena ini juga berhubungan dengan nyawa. Sekali lagi terima kasih Kak Widya, semoga diberi kesehatan selalu, semoga juga tidak ada masalah kesehatan yang serius begitu akibat insiden kemarin. Sekali lagi terima kasih Kak Widya. Terima kasih Kak. Sehat-sehat. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah membersamai kami hari ini di akhir kata. Saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.